kelas MI2C, saya akan menjelaskan tentang pengimplementasian metode Wake Product pada sistem pendukung keputusan seleksi calon karyawan BPJS Kesehatan Tasikmalaya. Saya akan mengambil contoh jurnal dari autor Jekpi Rahmat Hidayat, Teuku Mufizar, dan Muhammad Dadan Ramdhani. Sebelum kita masuk ke pengimplementasian metode, kita harus mengerti apa yang dimaksud dari karyawan dan kantor BPJS. Yang pertama adalah karyawan. Karyawan merupakan salah satu sumber daya yang digunakan sebagai alat penggerak dalam memajukan suatu perusahaan. Dan keberhasilan suatu perusahaan sangat ditentukan oleh kualitas karyawan yang ada di dalamnya. Selanjutnya adalah kantor BPJS. Kantor BPJS Kesehatan merupakan perusahaan BUMN yang berkontribusi besar kepada negara yang sebagian besar sistemnya telah terkomputerisasi. Namun, dalam proses seleksi calon karyawan masih menggunakan sistem kerja yang dilakukan secara manual seperti hasil penilaian tes dari setiap kriteria. Selanjutnya, kita akan langsung masuk ke penjelasan tentang metode Wake Product atau WP. WP merupakan perkalian untuk menghubungkan rating atribut, di mana setiap rating atribut harus dipangkatkan dengan bobot atribut yang bersangkutan. Metode Wake Product memerlukan proses normalisasi karena metode ini mengalihkan hasil penilaian setiap atribut. Hasil perkalian tersebut belum bermakna jika belum dibandingkan atau dibagi dengan nilai standar. Bobot untuk atribut manfaat berfungsi sebagai pangkat positif dalam proses perkalian, sementara biaya berfungsi sebagai pangkat negatif. Selanjutnya adalah langkah-langkah dalam metode WP. Yang pertama adalah menentukan alternatif atau yang biasa disimbolkan dengan huruf A. Yang kedua adalah menentukan kriteria yang biasanya disimbolkan dengan huruf C. Yang ketiga, menentukan tingkat kepentingan suatu kriteria. Yang keempat, menentukan bobot atau yang biasa disimbolkan dengan huruf W. Yang kelima, menentukan nilai setiap alternatif di setiap kriteria. Yang keenam, menentukan kategori di setiap kriteria, berpangkat negatif bila termasuk kategori biaya dan berpangkat positif bila termasuk kategori keuntungan. Yang ketujuh adalah melakukan perbaikan bobot yang biasa disimbolkan dengan sigma W sama dengan 1. Yang kedelapan adalah menghitung vektor S. Yang kesembilan adalah menghitung nilai vektor V yang akan digunakan untuk perankingan. Nilai VI yang terbesar mengindikasikan bahwa AI adalah yang lebih dipilih atau yang lebih memiliki peluang besar. Selanjutnya adalah metode perancangan. Metode perancangan dari BP adalah seperti berikut. Metode waterfall yang biasa digunakan ya. Selanjutnya adalah analisis kebutuhan untuk metode WP. Yang pertama adalah kriteria penilaian, di mana metode WP terdapat kriteria yang dibutuhkan dalam proses seleksi calon karyawan di BPJS Kesehatan Tasikmalaya. Kriterianya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tabel alternatif kriteria. C1 ada IPK, C2 ada pendidikan, C3 ada pengalaman kerja, C4 ada usia, C5 tes tulis, C6 tes psikotes, C6 kesehatan, dan C8 adalah wawancara. Berikut adalah tabel-tabel kriteria yang disebutkan pada tabel alternatif. Untuk bobot di sini saya akan mengimplementasikan sebagai nilai atau bobot yang rendah atau memiliki value yang sedikit, bisa diartikan sebagai untuk mendapatkan peluang masuk ke kantor BPJS Kesehatan Tasikmalaya sangat rendah karena mempunyai nilai bobot yang rendah. Begitu juga nilai sama dengan bobot. Jika nilai tersebut mempunyai nilai yang sedikit, maka peluang untuk masuk juga rendah. Selanjutnya, kita
akan langsung ke contoh kasus. Pada tabel 10 adalah alternatif pelamar yang ditampilkan sebagai berikut. A1 ada Bayu Baskoro, A2 ada Agung Nugraha, dan seterusnya. Dan tabel 10 adalah contoh kasus yang belum dikonversi data kepada kriteria-kriteria atau value bobot nilai yang ditentukan sebelum tabel yang saya tampilkan ini atau di tabel sebelumnya. Lalu yang ketiga adalah konversi nilai pelamar, yaitu mencocokkan rating ke setiap alternatif kepada setiap kriteria pada tabel 12 atau yang sudah saya jelaskan yang ada nilai bobot dan seterusnya. Kemudian perhitungan manual metode WP. Yang pertama kita akan menormalisasikan bobot awal dengan rumus seperti berikut. W1 yaitu kita bisa mendapatkan nilai 3 di sini itu dari ini, W yaitu 3, 4, yaitu W1 adalah mempunyai nilai 3 dan dibagi dengan sigma WJ yaitu 3, 4, 5, 5 dan seterusnya dengan hasil yang seperti berikut. Maka terdapat hasil normalisasi bobot awal yang sebagai berikut. Setelah melakukan normalisasi bobot, maka langkah berikutnya adalah menghitung vektor S dengan rumus sebagai berikut. X di sini adalah kriteria, J adalah 1, 2, 3 atau alternatif pencocokan dari kriteria pada tabel 12 sebelumnya. W adalah bobot, yaitu ini yang dari tabel yang sudah kita hitung sebelumnya, dan N adalah banyaknya kriteria. Dan hasil perhitungannya adalah sebagai berikut. 1 S1 sama dengan 1 ini adalah kriteria, dan 0,0937 adalah nilai dari normalisasi bobot awal, dan mendapatkan hasil yang seperti berikut. Selanjutnya setelah itu hasilnya akan seperti tabel 14 ini. S1 mendapatkan nilai 2,4005. Selanjutnya setelah melakukan perhitungan vektor S, maka dilakukan perhitungan untuk vektor V yang nantinya akan digunakan sebagai dasar acuan melakukan perankingan dengan rumus sebagai berikut. V1 preferensi, di mana preferensi alternatif dianalogikan sebagai vektor V. X adalah nilai kriteria yang sudah disebutkan pada tabel 12. W adalah bobot kriteria yang sudah kita hitung di awal tadi. I adalah alternatif, dan J adalah kriteria. N adalah banyaknya kriteria, dan simbol bintang adalah banyaknya kriteria yang telah dinilai pada vektor S, yaitu ini. Sehingga hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut. V1 SI-nya adalah 2,4005 yang sudah kita hitung sebelumnya, dibagi dengan kita simbolkan sebagai sigma S untuk mempermudah, yaitu jumlah keseluruhan dari nilai perhitungan vektor S yang telah kita hitung tadi. Dan hasilnya adalah sebagai berikut. Dan hasilnya ada di tabel 15. Selanjutnya yaitu analisis hasil perhitungan dengan metode WP. Di bawah ini adalah hasil perhitungan keseluruhan dengan menggunakan metode WP, dapat dilihat pada tabel 16. Hasilnya adalah sebagai berikut. Maka kita bisa lihat nilai terbesar
pada tabel 16 adalah alternatif A5, yaitu Denny Waja dengan nilai 0,1010 yang mendapatkan ranking 1. Ini merupakan alternatif yang terpilih sebagai alternatif terbaik atau bisa disebut sebagai orang yang mendapatkan peluang lebih besar untuk menjadi karyawan di kantor BPJS Kesehatan Tasikmalaya. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton.